Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Alessandro Dinoson Agustino dengan NIM 250301021016 dari Prodi S1 PJJ Akuntansi kelas AK403. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat pada ujian tengah semester lalu dengan judul Analisis Permasalahan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau Sakti pada Pelaporan Keuangan KPP Pratama Pangkalan Bun. Pada presentasi kali ini ada 6 topik yang akan dibahas, yaitu pendahuluan, ada profil objek penelitian, ada identifikasi permasalahan, evaluasi dampak, solusi dan rekomendasi, dan yang terakhir kesimpulan. Latar belakang. Pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efisien merupakan pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik. Sakti hadir sebagai wujud transformasi digital yang mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran hingga penyusunan laporan keuangan dalam satu sistem. Namun, KPP Pratama Pangkalan Bun merupakan satuan kerja di luar Pulau Jawa menghadapi tantangan tersendiri terkait infrastruktur TI dan kesiapan SDM, sehingga penerapan sakti di lapangan belum berjalan optimal. Dasar hukum yang digunakan yaitu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Cakupan integrasi saksi sendiri mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pembayaran, aset tetap dan persediaan, dan penyusunan laporan keuangan. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu ada pertama, bagaimana penerapan modul-modul sakti dalam proses penyusunan laporan keuangan di KPP Pratama Pangkalan Bun. Yang kedua yaitu ada apa saja kendala yang dihadapi dalam penggunaan sakti, baik dari aspek teknis SDM, pengelolaan data maupun proses kerja. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh kendala tersebut terhadap kualitas dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, upaya apa yang dapat dilakukan agar proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui penerapan sakti dalam proses penyusunan laporan keuangan di KPP Pratama Pangkalan Bun. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kendala penggunaan sakti, baik aspek teknis maupun non-teknis. Yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh kendala implementasi sakti terhadap kualitas dan ketepatan waktu pelaporan. Yang keempat yaitu memberikan rekomendasi solusi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan sakti. Metode penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis secara mendalam permasalahan implementasi sakti pada satu kesatuan kerja spesifik, yaitu KPP Pratama Pangkalan Bun, untuk memahami konteks dan dinamika permasalahan secara utuh. Sumber data yang digunakan yaitu dari observasi langsung terhadap proses pengelolaan keuangan dan implementasi aplikasi sakti di lingkungan kerja. Di mana proses yang pertama yaitu ada observasi dengan melakukan pengamatan proses pengelolaan keuangan dan penggunaan sakti di lapangan, lalu melakukan analisis deskriptif, dan yang terakhir yaitu menggunakan perumusan solusi. Gambaran umum KPP Pratama Pangkalan Bun yaitu merupakan unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Pajak di bawah kantor wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, dengan didukung alokasi anggaran APBN melalui Dipasatker. Wilayah kerja KPP Pratama Pangkalan Bun itu mencakup 3 kabupaten, yaitu Kota Waringin Barat, Sukamarah, dan Lamandau. Di mana tim pengelola keuangan KPP Pratama Pangkalan Bun yaitu terdiri dari kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen atau PPK, pejabat penandatanganan SPM atau PPSPM, bendahara, dan staf pengelola keuangan. 3 kendala utama implementasi sakti, yaitu pertama ada di SDM dan rotasi pegawai, di mana beban kerja ganda, operator sakti, dan mutasi pegawai yang dinamis di lingkungan DJP. Yang kedua itu ada jaringan dan persoalan server, dan yang ketiga yaitu adanya sinkronisasi sakti dan my interest. Kendala yang pertama yaitu di mana SDM dan rotasi pegawai. Faktor SDM ini menjadi penentu keberhasilan sistem sebaik apapun aplikasinya. Hal ini berdampak pada IKU di bendahara, BMN, maupun kantor. Di mana permasalahan ini ada 3, yaitu beban kerja ganda,
di mana operator sakti umumnya juga memegang tugas pokok lain di sekti teknis, baik di pengawasan maupun penagihan, sehingga fokus pekerjaan terbagi. Lalu adanya rotasi atau mutasi yang dinamis, di mana tingkat mutasi pegawai di lingkungan DJP relatif tinggi, menyebabkan pergantian tim pengelola keuangan semakin sering. Lalu yang ketiga, adanya adaptasi operator baru, di mana pegawai baru memerlukan waktu untuk memahami ulang aplikasi sakti, yang berakibat pada memperlambat proses kerja. Kendala kedua yaitu jaringan dan performa server. Yang pertama itu ada masalah di konektivitas wilayah, di mana kualitas internet di Pangkalanbun kurang stabil. Diperparah juga karena sering adanya pemadaman listrik. Lalu yang kedua adanya server overload. Saat akhir bulan atau penutupan tahun anggaran, akses bersamaan dari banyak satker memicu server timeout, seperti 504 gateway timeout dan internal server error. Lalu yang ketiga ada keterlambatan OTP, di mana SMS kode OTP untuk tanda tangan elektronik PPK dan BPSPM sering terlambat atau tidak masuk sehingga menunda proses persetujuan SPM. Kendala yang ketiga yaitu adanya masalah di sinkronisasi Sakti dan My Interest, di mana sinkronisasi antara aplikasi Sakti dan My Interest terkadang mengalami kendala, sehingga data transaksi tidak langsung diperbarui pada ketua sistem secara bersamaan, yang mengakibatkan adanya perbedaan informasi, keterlambatan administrasi, dan perlu adanya pengecekan yang berulang. Dampak permasalahan ini terhadap laporan keuangan ada tiga, yaitu berpengaruh pada ketepatan waktu, di mana keterlambatan proses ini berdampak khususnya pada indikator kinerja utama, seperti bendara, BMN, dan tim wakpa maupun kantor. Lalu yang kedua, keterandalan data, di mana ketidaksesuaian antara data sakti dan my interest, yang berdampak pada perlunya pengecekan berkala dan berulang. Lalu ada yang ketiga, yaitu beban kerja operator, di mana operator lembur pada malam hari atau di luar jam kerja demi memanfaatkan kondisi server yang lebih longgar, sehingga ini berpengaruh pada penurunan efisiensi kerja harian. Solusi dari aspek SDM yaitu pertama, menyusun SOP internal mengenai mekanisme serah terima jabatan pengelola keuangan. Yang kedua yaitu menyelenggarakan in-house training atau IHT secara berkala untuk menjaga kompetensi pegawai. Yang ketiga yaitu menata ulang beban kerja pengelola keuangan agar lebih fokus pada tugas inti. Yang keempat yaitu menyusun pola pengembangan karir sesuai kompetensi dan tanggung jawab. Solusi aspek infrastruktur dan teknologi yang pertama yaitu peningkatan kapasitas server dan bandwidth. Meningkatkan kapasitas server dan bandwidth pada aplikasi Sakti agar menampung lalu lintas akses dari seluruh operator satker di Indonesia, khususnya pada periode pelaporan dengan traffic yang tinggi. Lalu yang kedua itu perlu adanya integrasi data real time. Mengembangkan integrasi data secara real time antara Sakti dan My Interest sehingga data yang tersaji lebih optimal, konsisten, dan tidak memerlukan verifikasi berulang. Kesimpulannya yaitu implementasi Sakti di KPP Pratama Pangkalanbun telah mendukung proses pengelolaan dan pelaporan keuangan secara lebih terintegrasi, efektif, dan akuntabel, sehingga mempermudah proses bisnis dari perencanaan anggaran hingga penyusunan laporan sesuai dengan SAP. Namun ada beberapa kendala utama, yaitu pertama dari SDM di mana beban kerja yang tinggi dan adanya rotasi pegawai yang sering. Lalu yang kedua adanya infrastruktur berpengaruh pada jaringan, server, dan OTP. Dan yang ketiga yaitu pada sinkronisasi antara Sakti dan My Interest. Dampaknya terasa pada ketepatan waktu, penyampaian laporan, meningkatnya beban kerja pengelola keuangan, dan perlunya verifikasi data berulang. Perbaikan menyeluruh pada aspek di SDM dan infrastruktur teknologi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Sakti serta mendukung pengelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Sarannya bagi Kementerian Keuangan yaitu meningkatkan kapasitas server, bandwidth, dan keandalan sistem pada periode akses yang tinggi, dan mengembangkan terintegrasi real-time antara Sakti dan My Interest. Bagi KPP Pratama Pangkalanbun perlu menyusun SOP serah terima jabatan pengelola keuangan, melakukan IHT berkala. Yang ketiga yaitu adanya penataan tugas internal, di mana menata kembali tugas operator Sakti dan menyusun pola pengembangan karir pengelola keuangan. Yang keempat yaitu perlu adanya evaluasi berkelanjutan, dan yang kelima perlunya penelitian lanjutan, di mana mengembangkan kajian dengan metode lebih komprehensif, mencakup lebih banyak satker, dan mengukur kepuasan penggunaan secara kuantitatif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.